Hari ini saudaraku, kita akan masuk di minggu pertama bulan Agustus. Dan sungguh minggu pertama ini buat kita sangat istimewa. Buat gereja kita ini hari ini super spesial. Karena sebenarnya dari tanggal 1 kemarin, hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan tanggal 2, kita itu sedang merayakan Golden Wedding Anniversary. Pernikahan emas dari orang tua rohani kita, yaitu Bapak, Ibu, Pastor Obadja Tanto Setiawan. Tentunya kita sebagai anak-anak rohaninya, ini adalah sebuah sukacita yang besar buat kita. Karena tidak semua mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi kalau kita bisa melihat orang tua rohani kita bisa merayakan pernikahan, ulang tahun pernikahan yang ke-50, itu benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, dan angka 50 itu bukan sekedar angka. Kalau Anda mikir 50 tahun itu artinya ribuan hari hidup bersama, ribuan keputusan yang sudah diambil, ya, ribuan langkah yang sudah dilakukan bersama-sama, dan ini adalah momen yang istimewa mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Dan karena itu sepanjang bulan Agustus ini kita akan pakai sebagai satu momen spesial untuk kita belajar tentang keluarga. Dan doa saya melalui firman Tuhan ini sekaligus momen spesial ini, semua dari kita jemaat keluarga Allah terima blessing yang spesial, terima warisan rohani, dan terima berkat keluarga untuk kita masing-masing. Sehingga kita pun punya pernikahan. Keluarga kita pun yang kita bangun bisa menjadi keluarga yang langgeng, keluarga yang kuat, dan keluarga yang diberkati di dalam Tuhan. Pertanyaannya apa rahasianya mereka bisa membangun pernikahan yang sedemikian sampai hari ini. Ya, itu yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Dan sekaligus rahasianya ini kita taruh sebagai judul khotbah. Seri firman Tuhan bulan ini. Apa itu? Yaitu Covenant House. Ya, apa Covenant House? Covenant House adalah keluarga yang hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi ini adalah keluarga yang dibangun bersama dengan Tuhan. Karena tidak semua keluarga membangun bersama Tuhan. Tapi Covenant House adalah keluarga yang covenant sama Tuhan. Tuhan jadi yang pertama, Tuhan jadi yang terutama, Tuhan yang jadi standarnya, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Karena itu pernikahannya langgeng, keluarganya kokoh, menghadapi ini dan itu tetapi tetap solid. Doa saya seperti itu yang akan Anda alami di dalam kehidupan saudara. Oke, dan untuk kita bisa membangun Covenant House ini, sepanjang bulan ini kita akan belajar, tapi hari ini yang pertama. Yang pertama terlebih dahulu, ya akan kita belajar bagaimana kita membuat covenant sama Tuhan, perjanjian sama Tuhan, di dalam membangun rumah tangga kita. Di dalam membangun keluarga kita. Nah, yang pertama adalah jadikan Kristus sebagai batu penjuru keluarga saudara. Mari kita baca terlebih dahulu Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sadarkah saudara, kita orang yang percaya sama Yesus adalah anggota keluarga Allah. Ya, karena Alkitab ngomong bahwa yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita anak-anak Allah, otomatis kita adalah anggota keluarga Allah. Nah, puji Tuhan, nama gereja kita keluarga Allah juga, saudara. Ya, haleluya. Ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, perhatikan, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini kunci.
Ya, saya bacain dulu ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca ini sebenarnya Rasul Paulus bicara tentang gereja. Dan ketika dia bicara tentang gereja, dia bicara tentang keluarga Allah. Betul apa tidak? Ya, dan ternyata dia menyampaikan bahwa rahasia membangun gereja Tuhan, rahasia membangun keluarga Allah sehingga bisa bertahan sampai hari ini ribuan tahun. 2000 tahun lebih gereja itu sudah dibangun, tapi eksistensinya tidak memudar, terus tetap ada, terus kokoh melalui aniaya, melalui penderitaan, melalui pergantian musim, melalui berbagai macam peperangan, melalui perkembangan teknologi. Apapun itu, gereja tidak pernah tidak pernah roboh, gereja tidak pernah habis, gereja tetap kokoh, tetap solid karena batu penjurunya adalah Kristus Yesus. Kristus yang membangun gerejanya, Kristus yang terus menjaga gerejanya, Kristus yang memimpin gerejanya, Kristus yang memberkati gerejanya, ribuan tahun tetap eksis. Coba Anda renungkan bahwa sebenarnya karena Rasul Paulus bicara gereja adalah keluarga Allah, berarti ada paralel yang sangat dekat antara gereja sama keluarga. Seharusnya saudara dan saya di dalam membangun keluarga, di dalam membangun pernikahan, mari kita pastikan batu penjurunya adalah Kristus. Karena batu penjuru ini akan menentukan keluarga saudara langgeng apa tidak. Kalau kita melihat di zaman sekarang banyak sekali tantangan terhadap keluarga. Banyak sekali masalah terhadap pernikahan. Ya, sehingga keluarga baru dibangun sekian tahun, 5 tahun, 7 tahun, kandas. Ada juga keluarga yang baru 3 tahun, baru setahun sudah kandas juga. Ya, tetapi yang hebat saudaraku, gereja 2000 tahun yang lebih tapi tetap solid, tetap kuat. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini dan sepanjang bulan ini keluarga saudara diperkuat, keluarga saudara diperkokoh sehingga tidak akan roboh dan terus dari generasi ke generasi menikmati berkat Tuhan bagi beribu-ribu generasi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba Anda renungkan ya, di luar sana bahkan untuk keluarga yang dianggap sukses secara manusia, untuk keluarga kaya, mereka punya istilah gini, ya, dalam 3 generasi kekayaannya habis. Artinya generasi pertama yang membangun dari nol, kemudian sukses, jadi kaya. Ya, tapi generasi kedua menikmati. Kenapa? Karena beda sama generasi pertama, nggak punya apa-apa, kerja keras. Setelah kaya punya anak, anaknya enak, semuanya ada. Jadi attitude-nya bukan fight lagi, tapi menikmati. Dan karena menikmati, dia nggak ada kemajuan lagi, dia flat. Generasi ketiga menghabiskan. Nggak tahu caranya bekerja, taunya caranya bermewah-mewahan, akhirnya menghabiskan. Jadi dalam 3 generasi dari tanah naik ke langit, habis semuanya ke tanah lagi. Itu yang biasanya terjadi di hampir semua keluarga kaya. Itu bukan sebagian kecil, itu mayoritas hampir semua keluarga kaya habisnya dalam 3 generasi. Ya. Nah, sekarang yang minoritas. Ada dari keluarga-keluarga ini termasuk kategori hebat. Tidak habis dalam 3 generasi. Bisa bertahan sampai puluhan generasi. Ada yang bertahan sampai ratusan tahun. Kenapa? Karena mindsetnya beda. Mereka tidak hanya mewariskan rumah. Tidak hanya ngasih kekayaannya. Atau rupiahnya. Atau emasnya. Tapi yang mereka wariskan adalah daya juangnya.
Yang mereka transferkan adalah mindsetnya, cara berpikirnya. Adalah bagaimana prinsip-prinsipnya yang benar. Untuk membangun semuanya ada transfer values, ada transfer nilai. Bahkan mereka juga banyak membuat structure, berbagai macam instrumen legalitas dan lain sebagainya. Untuk jadi pedoman dan jadi kerangka untuk generasi demi generasi yang mereka persiapkan. Visinya jauh ke depan, karena itu mereka bisa bertahan. Tapi itu pun paling puluhan generasi, setelah itu nomor. Ya, yang sampai hari ini terbukti ribuan generasi dan terus bertahan, namanya adalah gereja Tuhan, namanya adalah keluarga Allah, karena batu penjurunya adalah Kristus Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat batu penjuru Kristus Yesus. Dia yang memegang gerejanya, dia yang memegang juga keluarga saudara, dia yang menjaga dan melindungi dan mengokohkan keluarga saudara. Karena itu hari ini, kalau saudara mau membangun keluarga yang punya covenant, punya perjanjian sama Tuhan, ayo saya ajak semuanya ambil komitmen, jadikan Kristus sebagai batu penjuru di dalam keluarga saudara. Ya, bukan uang yang jadi batu penjurunya. Bukan uang yang jadi parameternya, tolak ukurnya, semua yang prioritasnya, nomor satunya, bukan uang. Karena kalau yang dikejar oleh sebuah keluarga uang, Anda bisa melihat banyak keluarga akhirnya bertengkar hanya urusan uang. Akhirnya rusak semua, kehilangan segalanya karena uang juga. Kalau yang dikejar adalah kesuksesan, mungkin mereka sukses. Ya, akan tetapi keluarganya rusak, ininya begini, itunya begitu. Jadi hanya terima blessing, cuma satu area, dua area, tapi ada area-area yang, aduh, gak enak juga. Doa saya dalam hidup seluruh jemaat keluarga Allah yang di sini, Anda juga yang mengikuti secara online, doa saya bukan cuma satu dua area hidupmu yang diberkati, tapi semua area dalam hidup saudara ada anugerah Tuhan, ada tangan Tuhan yang memberkati hidup saudara. Amin. Karena itu jangan jadikan harta sebagai batu penjuru saudara. Jangan jadikan manusia juga sebagai batu penjuru saudara. Kadang-kadang sebagian orang sumber kebahagiaannya adalah pasangannya atau anak-anaknya. Kalau itu yang Anda lakukan, saya mau ngomong sama saudara, manusia pasti berubah. Ya, itu bukan pertanyaan pasangan saya bakal berubah apa tidak. Pasti berubah. Kita sendiri pun juga berubah. Kadang-kadang perubahannya tidak kita harapkan. Bisa lebih baik, tapi bisa lebih buruk, bisa gak enak buat kita. Dan akhirnya kalau kita berapa banyak suami yang kecewa sama istrinya, istri kecewa sama suaminya. Berapa banyak orang tua yang kecewa sama anak-anaknya, anak-anak yang kecewa sama orang tuanya. Bahkan saya mau ngomong sama saudara, jangan jadikan dirimu sendiri sebagai batu penjurunya. Akhirnya jadinya adalah ego. Yang utama adalah ego, mau menang sendiri. Tapi akhirnya kehilangan hal-hal yang berharga, yang bermakna di dalam kehidupan kita. Kalau batu penjurunya bukan Tuhan, batu penjurunya semua yang tadi saya sebutkan, maka kelihatannya rumahnya kokoh, tapi tiba-tiba ambruk. Itu terjadi saudaraku, saya pernah baca artikel robohnya apartemen Lotus Riverside di Shanghai. Saya tanya sama saudara, yang namanya apartemen itu bangunan pendek atau bangunan tinggi? Bangunan tinggi. Tiba-tiba gak ada gempa, gak ada bencana, roboh sendiri. Dan robohnya kayak pohon tumbang. Aneh saudaraku, diteliti kenapa? Yang pasti bukan bangunan di atas tanahnya. Itu semua keren, interiornya bagus semuanya. Semua orang memuji-muji. Tetapi yang bermasalah adalah fondasi yang di dalamnya. Tanah di bawahnya. Karena itu rapuh, akhirnya walaupun kelihatan keren, roboh. Berapa banyak pernikahan yang kerennya di sosial media. Di TikTok dan Instagram. Foto-fotonya keren. Tapi tahu-tahu roboh. Berapa banyak yang di depan teman-teman yang lain kelihatannya keluarganya harmonis.
Akan tetapi kemudian ternyata rapuh semuanya. Sesederhana karena fondasinya salah. Jadi hari ini saya ajak Anda sekali lagi, kalau Anda mau membangun covenant house, kalau Anda mau membangun rumah tangga saudara, covenant, perjanjian dengan Tuhan. Ayo kita ambil keputusan mulai hari ini. Kristus adalah batu penjuru di dalam keluarga kita. Batu penjuru di dalam pernikahan kita. Batu penjuru di dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Nah pertanyaannya, bagaimana menjadikan Kristus sebagai batu penjuru rumah tangga kita? Saya mulai ya, yang pertama, batu penjuru selalu dipasang paling awal. Jadi di zaman Romawi kuno, metode membangun yang mereka lakukan, batu pertama yang mereka letakkan itu adalah batu penjuru. Setelah batu penjuru baru batu-batu yang lain. Nah, sama halnya di dalam kita membangun rumah tangga, doa saya, Kristus adalah batu penjuru saudara. Artinya Kristus Anda pastikan prioritas nomor 1. Kristus harus menjadi prioritas. Kristus harus menjadi yang terutama dan yang pertama. Bukan urutan terakhir. Jadi kalau ada prioritas macam-macam, banyak prioritas di dalam kehidupan kita. Doa saya, prioritas di dalam keluarga saudara adalah cinta Tuhan. Hukum terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadikan itu jadi prioritas di dalam hidup saudara. Di dalam mengambil keputusan, di dalam berkata-kata, di dalam segala hal, Kristus prioritas nomor 1. Itu namanya batu penjuru yang pertama. Banyak orang malah kebalikannya. Bukannya Kristus nomor 1, tapi Kristus nomor akhir. Ya, bukannya jadi batu penjuru yang pertama, tapi malah jadi batu dekorasi. Kan di rumah ada banyak orang pasang batu dekorasi, benar apa tidak? Supaya kelihatan lebih natural, kasih batu-batu natural. Itu dekorasi, itu terakhir. Hari ini saya ajak saudara, saya tantang saudara, jadikan Kristus nomor 1. Otoritas tertinggi. Jadikan Kristus nomor 1 itu artinya alfa. Makanya dia disebut the alpha and the omega. Yang awal dan yang akhir. Ya, yang awal tadi namanya apa? Alfa. Kristus nomor alfa. Kristus nomor 1. Di dalam rumah kita, rumah tangga kita. Tapi banyak orang Kristen tanpa sadar bukannya menjadikan Kristus alfa, tapi menjadikan Kristus apar. Alat pemadam kebakaran. Jadi datangnya sama Kristus kalau ada masalah. Kalau sudah nggak ada jalan, sudah terdesak, sudah nggak bisa apa-apa, baru ingat Tuhan. Tapi kalau life is good, semuanya lancar, nggak lagi ingat Tuhan, nggak lagi ingat ibadah, nggak lagi menomorsatukan Tuhan, nggak lagi berdoa. Jadi hanya kalau terdesak saja, ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, baru ingat Tuhan. Kalau keadaannya terdesak, kalau tiba-tiba ada masalah yang tidak terselesaikan, baru ingat Tuhan. Jadi akhirnya Kristus jadi pemadam kebakaran. Bukan alfa, tapi apar. Hari ini saya ngomong bertobat. Boleh beritahu kiri kanan saudara, ayo bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat. Mulai hari ini doa saya di dalam keluarga saudara, Kristus nomor 1. Dia yang jadi utama, dia yang jadi prioritas. Doa saya hari Minggu, harinya Tuhan. Saudara utamakan beribadah sama Tuhan. Doa saya pagi hari ketika Anda bangun, Anda berdoa terlebih dahulu. Anda sebelum beraktivitas yang lain, Anda bersekutu intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan nomor 1, Tuhan nomor 1 dalam waktu, Tuhan nomor 1 di dalam prioritas hidup, Tuhan nomor 1 di dalam keuangan, Tuhan nomor 1. Karena kita punya covenant sama Tuhan, beda kalau sendiri. Ya sendiri kita nomor 1. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan nomor 1.
Kalau kita covenant sama Tuhan seperti itu, Alkitab ngomong, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, batu penjuru menjadi patokan sehingga bangunan tetap bisa lurus. Boleh lihat di depan sini, di zaman dulu orang kalau membangun, jadi naruhnya yang pertama itu adalah batu penjuru. Dan mereka akan ambil waktu yang cukup lama untuk memastikan ya batu penjurunya, misalnya ini batu penjuru gitu ya. Batu penjurunya benar-benar tegak lurus. Benar-benar presisi. Ya misalnya nih pasang mimbar ini ibaratnya kayak batunya. Jangan sampai miring gini. Jangan sampai miring dikit. Ini enggak miring banyak tapi miring dikit. Anda masih perhatikan enggak? Kalau miring dikit, dianggap nggak apa-apa, Anda harus tahu, batu penjuru itu batu pertama. Setelah itu, patokannya dari sini, batu yang lain dibangun. Kalau miring dikit kayak gini, nanti batu berikutnya ditaruhnya di mana? Lurus gini atau miring juga? Miring juga dikit nggak apa-apa katanya. Nanti miring nggak apa-apa, nanti tambah jauh, miringnya tambah jauh. Orang ngomong cuma 2 derajat nggak apa-apa, tapi sekian puluh meter tiba-tiba jauh sekali. Jadi salah kaprah karena kesalahan sedikit. Akhirnya pembangunan rumahnya gagal. Anda harus tahu banyak rumah tangga gagal bukan karena masalah besar. Seringkali dimulainya urusan kecil. Banyak pernikahan hancur kolab dimulainya bukan bangun pagi tiba-tiba suaminya mau selingkuh. Out of nowhere. No, dimulainya dari chatting. Chatting biasa, cuma ngomong biasa kok. Biasa kok. Chat biasa aja, chat biasa, cuma nyapa biasa, say hi biasa. Saya ini sudah puluhan tahun ngelayanin jemaat saudaraku. Dan saya mau ngomong sama saudara yang biasa kayak gitu, lama-lama berbahaya. Mayoritas perselingkuhan dimulai dari seperti itu. Tiba-tiba di moment of weakness, lemah, jatuh dalam dosa. Seperti tadi, kalau miringnya dikit dibiarin, jatuh, rusak semuanya. Doa saya di dalam pernikahan saudara, di dalam keluarga saudara, Anda bukan ngomong nggak apa-apa yang sedikit nggak apa-apa. Tapi doa saya, Anda jadikan firman Allah sebagai patokan di dalam kehidupan saudara. Firman Allah sebagai standar di dalam saudara mengambil keputusan. Di dalam saudara mengambil langkah-langkah. Di dalam Anda berkata-kata. Firman Allah patokannya. Bukan karena di kantor di mana Anda bekerja yang lainnya gitu, kita juga gitu dong, gak apa-apa. Yang lainnya buat orang lain gak apa-apa. Tapi buat saudara dan saya yang covenant sama Tuhan, papa enggak papanya bukan tergantung orang lain. Bukan kalau semua orang korupsi maka kita harus korupsi, itu enggak apa-apa. Terserah orang lain enggak apa-apa pun terserah. Tapi kita kembali sama firman Tuhan dan Kristus adalah batu penjuru di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, keputusan kita, standar kita bukan standar dunia tapi standar firman Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Karena punya godaannya nih. Banyak yang narik-narik nih. Tapi doa saya jemaat keluarga Allah lurus terus ke depan. Dalam jalurnya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Anda yang sudah memulai dalam roh, jangan mengakhiri di dalam daging. Ayo jaga hidup saudara, jaga integritas saudara, jaga perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin saudara. 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
Menjadikan Kristus sebagai batu penjuru berarti menjadikan firman Tuhan sebagai patokan di dalam setiap keputusan kita baik besar maupun kecil. Jadi kalau saudara mau send WhatsApp, balas omongannya teman saudara yang maki-maki Anda lewat WhatsApp, atau saudara mau posting di sosial media, atau mau komen di channel tertentu, sebagian orang karena di zaman teknologi nggak kelihatan wajahnya ini. Gak ada yang tahu kalau komen gitu. Komennya bisa jahatnya luar biasa. Tapi buat saudara dan saya yang covenant untuk jalan sama Tuhan. Kita komitmen, kita membangun hidup kita, keluarga kita bersama dengan Yesus. Sebelum kita klik send, sebelum kita posting itu, kita tanya sama diri kita, kalau Yesus ada di samping kita dan saya send ini, saya posting ini, apakah ini berkenan sama Tuhan apa tidak? Itu standar kita. Itu bedanya kita bangun covenant sama Tuhan apa tidak. Buat orang lain, kalau dia kerja punya uang, beli ini beli itu ya terserah saya. Itu kalau Anda sendiri benar. Tapi kalau Anda covenant sama Tuhan, Anda doa, Tuhan berikan hikmat. Apa yang Tuhan mau, bagaimana mengelola keuangan keluarga saya. Bagaimana mengelola keuangan dengan bijaksana. Sesuai dengan firman Tuhan, bukan pikiran kita sendiri. Tapi firman Tuhan, dia yang jadi pedoman kita. Firman Tuhan yang menuntun setiap langkah di dalam kehidupan kita. Oke, kalau teman-teman di kantor sukanya bergosip, hanya karena teman kantor sudah bergosip, Anda tidak harus ikut bergosip. Doa saya, lidah kita semua di tempat ini diurapi oleh Tuhan. Sehingga kata-kata kita bukan kata-kata sia-sia, tapi kata-kata yang membangun, yang positif, yang jadi berkat. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, karena setelah ini nanti kita akan saksikan pesan istimewa dari Pak Obaja. Ya, saya bagikan dulu yang ketiga, batu penjuru memang tidak terlihat, tetapi menopang semuanya. Jadi coba Anda lihat ke depan ya, batu penjuru tadi itu ditaruhnya di sudut, terus kemudian dari situ batu-batu yang lain mulai disusun. Jadi sebelah sini nariknya, terus kemudian di sini dibangunnya juga, terus di atasnya, yang ini akhirnya nggak kelihatan. Yang kelihatan yang lainnya. Padahal ini yang paling menentukan semua bangunan yang lainnya. Alkitab ngomong begini saudaraku, seringkali yang terlihat datangnya dari yang tidak terlihat. Terjadinya dari yang tidak terlihat. Jadi pertanyaan saya dalam hidup saudara, fokusnya Anda hanya mengejar apa yang kelihatan, berkat yang kelihatan, atau Anda mengejar perkara-perkara yang tidak kelihatan tetapi justru jauh lebih menentukan dalam hidup kita. Kadang-kadang sebagian orang fokusnya dalam hidup ini hanya mengejar rumah yang kelihatan, lebih megah, lebih hebat. Fokusnya hanya mau ganti mobil yang lebih mewah. Saya mau ngomong sama saudara, kalau itu fokus kita itu beroperasi tanpa sadar di level paling rendah. Karena akhirnya hidup kita hanya mengejar-ngejar berkat. Doa saya hidup saudara tidak mengejar berkat, Anda dikejar sama berkat. Karena fokus saudara fokusnya benar. Orang kalau fokusnya benar, maka dia bagaikan magnet, berkat yang akan datang. Orang lain harus berdoa untuk dapat mobil, berdoa dapat rumah. Anda fokusnya sama Tuhan benar. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan ngomong, semuanya ku tambahkan. Enggak, doa pun dikasih. Tapi fokusnya mesti tadi, seringkali bukan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan di dalam keluarga, tapi yang menentukan perjalanan keluarga itu? Dengarkan baik-baik. Doa suami istri. Itu enggak banyak orang lihat. Orang kalau datang ketemu saudara ngelihatnya mobilnya, pakaiannya, benar enggak? Traveling di mana, foto-foto Instagram kuliner di mana.
Tapi enggak kelihatan ketika suami istri sedang berdoa. Enggak kelihatan ketika Anda bersama dengan keluarga Anda sedang misbah keluarga. Tapi tahukah saudara, itu yang mendatangkan perkenanan Tuhan, hati Tuhan dalam keluarga saudara. Dan kalau ada hati Tuhan buat keluarga saudara, tangan Tuhan yang menjaga keluarga saudara. Tangan Tuhan akan nyata di dalam perjalanan hidup keluarga saudara. Itu yang lebih menentukan dalam hidup kita. Amin. Anda ambil waktu tiap minggu beribadah dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kayaknya gak kerasa, biasa aja ya ibadah aja. Tapi tahu nggak saudaraku, saat ibadah ini tangan Tuhan sedang meluruskan hidup saudara. Tadinya sempat mau tergoda miring-miring, tapi ibadah diingatkan lagi sama firman Tuhan. Anda nggak sadar, Anda dijagai, dipagari oleh Tuhan sendiri. Diluruskan jalan hidupmu. Makanya gerejanya karena dibangun Kristus, batu penjuru, dia bisa 2000 tahun lebih. Beribu-ribu generasi. Saya berdoa keluarga saudara mulai hari ini akan terima blessing yang luar biasa dari Tuhan. Favor, berkat, anugerah untuk beribu-ribu generasi. Dalam hidup saya saudaraku, saya bersyukur banget ketika saya terima berkat jasmani dari orang tua saya. Saya pernah dikasih mobil sama orang tua saya. Saya pernah dikasih rumah oleh orang tua saya. Dan untuk semuanya itu, saya sangat mengucap syukur, saya sangat berterima kasih, itu sangat membantu dan memudahkan hidup saya. Tapi hari ini saya bersaksi sama saudara, yang lebih bernilai, yang lebih berharga daripada rumah dan mobil adalah warisan rohani yang mereka impartasikan kepada saya. Apa itu artinya? Saya cerita sama saudara, sejak dari saya kecil, sebelum papa saya jadi pendeta, masih baru bertobat. Tetapi kita sejak dari kecil sudah ditanamkan hari Minggu harinya Tuhan. Hari Minggu harus beribadah. Di keluarga kita itu bukan pilihan, bukan bebas, terserah milih sendiri-sendiri. No. Itu seperti Yosua yang ngomong, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Itu adalah penanaman nilai, menanamkan iman. Karena harta bisa habis, iman tetap kokoh. Iman itu yang bertahan sepanjang jalan. Karena itu tinggallah ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang diimpartasikan sejak dari kecil, untuk cinta Tuhan lebih dari segalanya. Ngajari memberi, itu bukan setelah papa saya jadi pendeta. Masih jadi bisnismen, saya waktu kecil dikasih uang saku 300 rupiah per hari. Ya, di situ kumpulin, diajarin saving, diajari memberi persembahan, diajarin mengembalikan persepuluhan. Sejak kecil mengutamakan Tuhan, cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun, itu jadi prinsip dalam kehidupan. Saya melihat teladan iman yang luar biasa dari papa saya saat tidak ada dasar berharap, tapi tetap berharap sama Tuhan. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa saya melihat dia menghadapi banyak hal, tapi tetap teguh, tetap kuat karena Tuhan. Itu yang jadi bekal. Sehingga ketika saya dalam hidup saya menghadapi tantangan, menghadapi masalah, saya ingat papa saya tidak menyerah. Saya juga tidak menyerah. Papa saya tetap kuat. Saya harus kuat. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu warisan iman loh. Saya belajar, saya terima warisan rohani yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Seringkali Pak Obaja ngomong, sejak saya kecil ya, masalah besar dikecilkan, artinya dicari solusi, ya, diselesaikan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, itu sudah diajarin terus. Kalau enggak belajar kayak gitu, berapa banyak, Anda perhatikan, berapa banyak keluarga, berapa banyak suami istri, ada masalah kecil, dibesarkan, masalahnya odol, tapi jadi perang dunia ketiga.
Padahal untuk odol yang sama, Anda rela beli 100 dan nyumbangin ke panti asuhan. Tapi gara-gara odol itu Anda bertengkar ribut besar sama suami saudara. Itu bukan urusan odol, urusan ego. Belum belajar masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Jadinya masalah kecil dibesarin, masalah besar ledakin sekalian aja. Ayo ribut sekalian. Ayo, berapa banyak dalam keluarga seperti itu? Makanya rusak. Masalah keluarga saudara sama keluarga saya itu sama. Yang membedakan kadang-kadang waktu menghadapi masalah yang sama itu, nanti size-nya masalah lebih gede sampai meledak atau bisa jadi kecil, bisa selesai dengan baik adalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Yang kayak gitu tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah impartasi nilai, warisan rohani, warisan ilahi yang kita terima. Dan doa saya sesaat lagi sementara kita dapat message dari Pastor Obaja, Bapak dan Ibu Obaja, doa saya Anda terima, Anda dengarkan ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang siap terima impartasi, sehingga ada berkat untuk keluarga datang di dalam keluarga saudara. Siapa siap untuk diberkati? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.